WNI yang diiming-imingi mendapat pekerjaan di Kamboja kembali berujung jadi korban perusahaan penipuan daring. Lalu mengapa hal ini terus berulang? Kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PKB. Sudah ada Kang Oleh Soleh melalui sambungan Zoom dan sudah bersama saya di studio Mas Wahyu Susilo selaku Direktur Eksekutif Migran Care. Selamat malam Mas Wahyu, terima kasih sudah hadir bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Dan juga Kang Oleh, selamat malam Kang Oleh. Selamat malam Indonesia. Selamat malam juga Kang Oleh. Kang Oleh, ini kan berita yang sangat miris. Hingga saat ini dari pemerintah sendiri koordinasinya seperti apa? Hasil terakhir hingga sore hari ini terhadap WNI kita di sana. Pertama, saya secara pribadi dan juga atas nama fraksi PKB menyampaikan rasa terima kasih atas kesigapan daripada pemerintah dalam hal ini Kemenlu dan tentunya KBRI di Phnom Penh yang sigap segera memberikan berbagai pembantuan ya. Baik yang ada di polisi maupun yang ada di rumah sakit. Dan ini menjadi sebuah warning. Ini berulang-ulang ya, Myanmar, Kamboja, terus menerus hal itu. Nah, selama ini belum ada koordinasi karena memang DPR hari ini masa reses hingga tanggal 31 November. Kami hanya tahu dari WA Group dan kemudian dari medsos dan TV. Nah, tentu hal ini menjadi catatan yang amat sangat kami perhatikan bahwasanya ke depan terkait TPPO ini harus menjadi penanganan serius dari pemerintah. Dan hampir tiap minggu, tiap bulan ini terulang lagi. Nah, oleh sebab itu kesigapan dari pemerintah perlu kita apresiasi, namun tidak hanya berhenti di sana. Tentu saya secara pribadi atas nama fraksi PKB ini harus dibuat semacam tim GAP untuk menangani TPPO ini. Antara imigrasi, polisi, kemudian Naker, kemudian Kemenlu. Sederhana sesungguhnya kalau melihat ini, bagaimana pemberian paspor, pemberian visa juga ini dilakukan secara ketat. Jangan sampai paspor diobral gara-gara hanya dia sebagai pengangguran mencari pekerjaan ke luar negeri, lalu ada rasa iba lalu dikasih. Nah, ini juga gak seperti itu. Sisi lain juga Depnaker harus melakukan sebuah kampanye bagaimana memberikan literasi pengetahuan yang komprehensif kepada seluruh masyarakat, dan tentunya ini Pemda yang harus kooperatif ini. Bagaimana link-link mana yang kira-kira yang benar, link-link mana yang akan merugikan. Nah, ini juga harus komprehensif ya, dari pusat, provinsi hingga ke daerah. Kang Oleh, sebelum kita ke sana, karena ini kan bagaimana kita menjadikan masalah ini tidak harus berhenti di kali terakhir seperti itu. Saya akan ke Migran Care terlebih dahulu, Kang Oleh. Dari Migran Care sendiri, Mas Wahyu, apakah sudah menerima laporan? Apakah sudah mengetahui kondisi terakhir dari warga negara Indonesia kita di sana? Iya, saya kira sebenarnya kerusuhan tidak hanya terjadi sekali ini ya, beberapa kali terjadi. Itu terjadi karena ekspresi mereka ternyata mereka berada di sana merasa kemudian berada dalam jebakan seperti itu, dan jumlahnya sudah terakumulasi ya sampai puluhan ribu orang. Nah, ini memang saya sepakat dengan Pak Soleh, itu pemerintah harus sigap dalam menangani ini, tidak business as usual. Karena misalnya Migran Care menerima laporan kasus pekerja migran kita yang terjebak di dalam scamming online di Kamboja itu sejak tahun 2021 seperti itu. Jadi ini fenomena pasca pandemi di mana banyak orang yang memang pengen kerja ke luar negeri, tapi kemudian mereka terjebak pada lowongan kerja
palsu. Kalau seperti untuk itu. 97 WNI ini apakah sudah dipastikan bahwa ke-97-nya ini terjebak tawaran pekerjaan palsu ya? Saya kira itu bisa dikonfirmasi karena kemudian ekspresi mereka ya melakukan perlawanan, melakukan protes seperti itu mereka merasa bahwa itu tidak sesuai dengan iming-iming yang dijanjikan. Jadi skema iming-iming mereka biasanya dipekerjakan di sektor teknologi digital atau sebagai customer service seperti itu, tapi nyatanya di sana mereka dipaksa untuk melakukan penipuan, melakukan scamming online seperti itu. Kang Oleh, kalau kita tentunya kita menginginkan puluhan WNI kita ini bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Apa langkah yang sudah didorong DPR untuk memulangkan 97 WNI ini? Apakah ada informasi terbaru yang dimiliki oleh Komisi 1? Saya rasa pemerintah sudah terbiasa ya bagaimana menghadapi persoalan-persoalan PMI yang ada di luar negeri maupun diaspora yang ada di luar negeri. Semacam peristiwa di Iran ya kemarin. Ini juga hal yang sama dan tentu Pak Presiden juga memiliki hubungan baik dengan Kamboja. Pak Menlu punya pengalaman, KBRI juga insya Allah akan sigap. Saya yakin dan percaya bahwa pemerintah akan mampu menyelesaikan persoalan ini. Dan mudah-mudahan ini segera bisa terselesaikan dan mereka segera kembali. Namun yang menjadi persoalan adalah bukan mereka bisa terselesaikan kembali ke Indonesia. Yang menjadi persoalan ke depan adalah jangan sampai ada lagi seperti ini. Iya, betul. Tapi gini Kang Oleh, maaf saya potong. Gitu. Maaf saya potong, perlu tidak ada langkah investigasi secara menyeluruh antar kedua negara? Karena ini jumlahnya kan bisa dikatakan cukup banyak. Saya rasa tim pencari fakta dulu, tim GAP dulu dibentuk dulu. Saya rasa harus ada sebuah tim di sini yang menangani ini. Karena ini berulang-ulang dan jumlahnya nggak sedikit. Menurut informasi ada 10.000, ada 1.500. Ini sumir datanya. Nah sementara pekerja non formal ini, non formal artinya tidak melalui administratif, saya rasa ini juga datanya saya yakin ini pasti besar. Lebih besar. Ilegal Lebih artinya besar. ya, yang ilegal ini ya. Lebih besar, iya yang ilegal ini. Nah, oleh sebab itu ya saya rasa harus dibentuk semacam tim gabungan penyelesaian ini ya, agar kita bisa tahu persis ini persoalannya di mana. Ini persoalannya di mana? Jangan-jangan, ini juga ordal juga orang dalam juga bermain gitu. Saya juga nggak tahu. Nah, ordalnya dari mana nih Kang Oleh? ya jangan-jangan ini saya kan baru menerka karena memang ini terulang lagi. Oke. Jadi ada skema yang serupa, pola yang serupa sehingga peristiwa ini terus terjadi seperti itu ya Kang Oleh ya? Ya pada prinsipnya sederhana sebenarnya. Tinggal dicari di imigrasi berapa warga negara Indonesia yang ada di Kamboja. Di situ kan lintas imigrasinya kan ada. Berapa ribu yang masuk ke Kamboja, berapa ribu yang masuk ke Myanmar. Lalu segera deteksi dini. Di mana-mana mereka, mana-mana yang tercatat, mana-mana yang tidak tercatat. Baik. Kan sesungguhnya mudah sebenarnya ya. Mas Wahyu, soalnya ada gak will untuk memperbaiki ini, itu dulu. Iya, Mas Wahyu, Anda sepakat jika memang ini adalah pola yang berulang, ada kemungkinan potensi dari orang dalam, tapi dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Kementerian Luar Negeri mengungkap penipuan daring yang mengincar warga negara Indonesia sering terjadi di 10 negara. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, ada lebih dari 10.000 WNI yang menjadi korban. Selain perlindungan terhadap WNI, Kemlu juga menyoroti pentingnya langkah pencegahan. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa
kasus-kasus warga negara Indonesia yang terlibat online scam kami catat selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2020 hingga saat ini total lebih dari 10.000 kasus online scam yang terjadi, yang awalnya hanya terjadi di Kamboja menyebar ke 9 negara lain. Total ada 10 negara yang kami catatkan memiliki kasus WNI yang terlibat online scam. Satu hal, ya, kita jangan tentunya menjadi tanggung jawab negara ya untuk melakukan pelindungan, memastikan keselamatan warga negara kita dan kemudian memulangkan. Namun yang paling utama juga adalah melakukan langkah pencegahan. Kita akan lanjutkan dialog pada malam hari ini, Mas Wahyu, ketika pola scamming ini terus terjadi. Kalau tadi sempat disinggung oleh Kang Oleh, ada potensi kemungkinan orang dalam. Sebenarnya orang dalamnya ini potensinya dari pihak-pihak mana saja menurut Anda? Ya, bisa state actor, bisa non-state actor ya. Di dalam negeri misalnya, ini kan terkait dengan mobilitas orang gitu ya. Ada seorang penyintas yang cerita dengan saya, sekarang ini kan ada pengetatan kalau nunjukin tiket ke Kamboja atau ke Thailand gitu. Dia bisa dengan fasilitas yang tidak resmi namanya VIP. Sehingga dia bisa lolos pemeriksaan sampai kemudian tiba di sana. Nah, kemudian Pemeriksaannya maksudnya dari mana nih? Dari Indonesia. Indonesia. Iya, Artinya, dari beberapa titik bandara di sini. Artinya lolos imigrasi. Iya, lolos imigrasi seperti itu. Kemudian juga investor. Saya kira ada investor yang transnasional juga. Saya kira Koran Kompas, majalah Tempo pernah mengupas juga keterkaitan beberapa pihak ini. Dan yang penting adalah kita melihat bahwa di negara Kamboja sendiri, minggu yang lalu baru keluar laporan Trafficking in Person Report dari pemerintah Amerika Serikat yang menyatakan bahwa ada 4 negara yang terkait dengan bisnis online scam ini itu dikategorikan sebagai state sponsor trafficking. Jadi negara lah yang mensponsori adanya perbudakan ini, yaitu China, kemudian Myanmar, Laos, dan kemudian Kamboja seperti itu. Jadi ini langkah yang berat ya kalau kita memang harus melakukan tekanan-tekanan ini. Ketika di negaranya itu sendiri mereka punya keterlibatan langsung. Kalau saat ini catatan Migrancare, gugus tugas timnya sudah ada belum di Indonesia untuk mengawasi? Iya, sebenarnya di bawah Undang-Undang 21 tahun 2007 pemerintah punya namanya gugus tugas anti trafficking. Setiap 5 tahun itu diperbarui. Tetapi memang sekarang ini gugus tugas itu expire. 2000 berapa tadi? Terakhir itu 2024. 2024. Iya, sekarang kan 2025. Gugus tugas itu sama sekali nggak ada landasan landasan hukumnya. Jadi memang kita harus dorong adanya gugus tugas yang baru, yang efektif. Ini sebenarnya ironi ya, karena pada saat keketuaan Indonesia untuk ASEAN tahun 2023 kita berhasil menelurkan deklarasi ASEAN untuk pemberantasan trafficking di scamming online ini. Tapi kemudian kita pasif dalam upaya untuk seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Yuda, pencegahan, apalagi untuk penegakan hukumnya. Artinya gugus tugasnya sebenarnya sudah ada, tapi karena tidak ada landasan hukum yang kuat yang perlu diperbarui tiap 5 tahun, ini sehingga tidak efektif lagi. Gimana Kang Oleh menjawab ini, Kang Oleh? Sebenarnya sudah ada pengawasan dari Komisi 1-nya seperti apa? Jujur saja karena saya jadi anggota DPR RI ini baru kemarin ya. Jadi saya belum mengetahui secara komprehensif. Saya rasa jikalau memang gugus tugas ini perlu diperbaharui dan tentu perlu payung hukum yang lebih kuat. Minimal mungkin Kepres ataupun apa. Tetapi saya secara pribadi atas nama fraksi PKB, insya Allah masa sidang besok saya akan konsen bagaimana mendorong pemerintah dan mendukung bagaimana agar gugus tugas ini dibentuk kembali dengan payung hukum yang kuat. Dan tentu anggotanya lebih luas lagi barangkali. Saya juga gak tahu nih anggota gugus tugasnya siapa saja. Tetapi di pikiran saya adalah
Depnaker, imigrasi, polisi, tentu ya. Kemudian Kemenlu, paling PP2MI. tidak. Kemudian P2MI minimal ada 5, ada 5 yang tergabung di dalam gugus tugas ini. Intinya bahwa ke depan akan menjadi konsen bagaimana ini 10.000 ini kan bukan sedikit. Betul. Ini kan yang nampak di umum. Iya. Kemana yang tidak nampak di umum? Nah, oleh sebab itu saya rasa ini harus segera serius dilakukan penanganan. Ya, ya. Penanganan agar tidak terulang kembali. Kang Oleh, kalau memang kita mau sama-sama serius agar peristiwa ini tidak terjadi kembali, tentunya kita harus tahu dulu akar masalahnya, sumber masalahnya ada di mana. Kalau dari catatan Komisi 1, ini sumbernya dari mana awalnya? Ketika WNI kita bisa berangkat tanpa izin yang jelas, dan juga tentunya kan ada agent yang memberangkatkan para WNI ini. Saya rasa sangat jelas sekali. Ada 2 pihak sesungguhnya. Satu pihak pertama WNI itu sendiri yang nganggur, yang miskin, yang ingin bekerja. Pihak yang kedua adalah investor. Nah, investor ini dia berupaya secara membabi buta. Bagaimana agar korban-korban ini diiming-imingi. Ya. Nah, itu kan. Ya, ini tidak sudah jelas lah. Ini adalah soal kemiskinan, ini soal pengangguran persoalannya. Sesungguhnya jikalaupun investor terus merayu-rayu, tetapi kalau warga negara kitanya tidak nganggur, kemudian dia juga punya penghasilan, saya rasa tidak akan menjadi korban. Nah, oleh sebab itu ya tentu ini menjadi paralel ya. Satu, kita bagaimana Pak Presiden melalui berbagai kementerian untuk segera membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Yang kedua adalah pengetatan. Yang tadi, gugus tugas tadi. Gugus tugas difungsikan kembali dengan payung hukum yang lebih kuat serta keanggotaan yang lebih banyak. Oke, artinya ini jadi PR DPR ya, untuk langsung setelah reses dapat segera mengaktifkan kembali dan ada payung hukumnya. Seperti itu ya Kang Oleh ya? Siap, saya akan mengawal ini. Terima kasih Kang Oleh. Tapi Mas Wahyu, kalau kita melihat ini pola ini itu ada akarnya di mana? Apakah di lokal, artinya dalam negeri, agent nakal, atau sebenarnya ini adalah jaringan internasional? Ya, ini sebenarnya bagian dari sindikasi internasional ya. Jadi dan ini mulai marak pada masa pasca pandemi, di mana angka pengangguran sangat tinggi ya. Kita menamai kondisi lapar kerja, di mana kalau di dalam kondisi lapar kerja ini pekerjaan berisiko apapun akan dia ambil. Dan wajah baru korban ini adalah orang-orang muda, mereka yang berpendidikan, mereka yang berasal dari perkotaan. Jadi ini adalah perluasan wajah dari korban trafficking ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Wahyu atas perspektifnya malam hari ini, dan juga Kang Oleh, terima kasih. Sekali lagi kami ingatkan untuk PR-nya kembali menguatkan dan juga mengaktifkan gugus tugas untuk para WNI kita di sana. Sama revisi undang-undang TPPO Pak Soleh, itu yang penting juga karena undang-undangnya udah ketinggalan zaman. Tahun berapa Pak? Undang-undang 21 tahun 2007. Siap. Ya. Saya kawal Pak. Siap. Baik, terima kasih Kang Oleh, terima kasih Mas Wahyu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selamat malam Indonesia. Selamat malam, terima kasih. Dan saudara, informasi lainnya.